selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah siap semua untuk mengikuti pelajaran? Siap. Silakan kakak kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Kerja siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya baca doa. Sekarang duduk yang rapi, tenang, fokus mendengar namanya ya. Ibu akan mengecek kehadirannya. Alif Sulkarnain, Ada Bu. Sofian Jayadi, Nakib, Dia Fitriani Aris, Farid Akhtar, Ada Bu. Ahmad Rehan Basri, Ada Bu. Irham Setiahir, Ada Bu. Zahwa Wiyandari. Ada Bu. Nah, satu orang yang sakit ya. Pelajaran kita awali dulu dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, anak-anak silakan dulu kembali. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak sekalian, masih ada yang ingat tentang materi kita sebelumnya? Oke. Ya, siapa yang masih ingat tentang apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang surah Ad-Duha. Tentang surah Ad-Duha. Masih ingat apa arti dari surah Ad-Duha? Membantu pagi, Artinya? membantu pagi. Ya. Untuk menambah semangat, konsentrasi
Al-Wahid, dan As-Samad. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anakku sekalian diharapkan bisa menerapkan sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pada saat diskusi kelompok sebentar, anak-anakku sekalian diharapkan bisa mendemonstrasikan dan mempresentasikan nanti hasil diskusinya di depan. Ya. Nah, itu adalah tujuan pelajaran yang akan kita capai pada bab 2. Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, Al-Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Anak-anakku sekalian silakan mengamati dan mencermati video yang akan Ibu tampilkan sebentar. Yang kedua adalah Al-Afu. Belum menghabisi Al-Afu, kita akan menjadi lebih lapar. Kita sedang memperbaiki sifat Allah bersama. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain yang berdosa kepada kalian bersalah yang tidak disengaja. Yang ketiga, memaafkan yang memiliki semua kesalahan. Ya. Setelah anak-anak sekalian melihat tadi video pembelajaran yang Ibu tampilkan, sudah paham semua tentang makna Asmaul Husna? Sudah mengerti kalau ditanya? Sudah bisa dijawab ya? Sudah bisa diterapkan. Semua sifat-sifat Allah itu sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengetahui arti dari sifat-sifat itu, seperti sifat Al-Ghaffar. Sudah tahu apa arti dari sifat Al-Ghaffar? Apa tadi sifat Al-Ghaffar? Apa artinya? Allah Maha Pengampun. Terus sifat Al-Afu? Ya, Al-Ghaffar Maha Pengampun. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semua dosa yang telah kita perbuat, apabila kita betul-betul bertobat dan memohon pengampunannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu pula dengan sifat Al-Afu. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, dengan sifat Al-Afu, Allah juga akan menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, sifat Al-Wahid, Allah Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kita tidak perlu menyembah yang lain. Yang patut disembah hanya Allah, karena Allah itu tunggal. Yang keempat, sifat Al-Samad. Al-Samad itu membutuhkan, maka dibutuhkan. Jadi Allah itu selalu dibutuhkan. Dimanapun, apapun yang akan kita lihat, pasti kita akan membutuhkan Allah. Semua sifat-sifat Allah ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti Al-Ghaffar. Bagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sifat Al-Ghaffar? Berikan contoh misalnya di lingkungan sekolah saja. Siapa yang bisa? Ya, Putri, silakan. Seorang siswa yang melakukan kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas dan meminta maaf kepada guru. Guru memaafkan kesalahan tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi kalau kita ada teman yang berbuat salah seperti yang disebutkan Putri, dia berbuat salah pada gurunya. Ya, jadi dia meminta maaf pada gurunya dan ibu gurunya itu mengampuni, memaafkan dan memberikan kesempatan untuk mengulang kembali tugas-tugas yang salah itu. Ya, jadi itulah salah satu contoh penerapan dari sifat Al-Ghaffar. Ya, untuk sifat-sifat selanjutnya, Al-Afu, Al-Samad, dan Al-Wahid itu sudah bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebentar Ibu akan tes kemampuan kalian. Apakah tadi ada yang memperhatikan, sudah mengetahui arti-arti
siswa tambah yang telah ditampilkan di video pembelajaran tadi. Dan Ibu akan pakai satu-satu sebentar dengan memasangkan nama, sifat, dan artinya. Ya, sudah paham semua tadi? Paham. Akan membagi kelompok. Semuanya berdiri dan berhitung. Semuanya berdiri dulu. Yang sama angkanya kita berhitungnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ya, yang sama angkanya bergabung ya. Yang sama angkanya bergabung. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, masing-masing cari kelompok 1. Yang angka 1 di sini. Perhatikan semuanya. Nanti ini lembar kerja yang dibagikan, masing-masing berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Ya. Tiga ya, 3. Nanti diskusikan jawabannya. Ya. Sudah ada yang selesai? Ya, semuanya sudah selesai. Ya. Dan itu akan tunjuk kelompok. Nanti ada perwakilan satu orang yang naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan naik untuk presentasi. Sifat Allah yang Maha Pengampun, Dia selalu memaafkan dosa hambanya yang bertobat yang ke dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsi sifat. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, kita bisa membantu teman tersebut atau saling membantu satu sama lain. Karena Selanjutnya dari kelompok
al-afu, sifat yang diberikan berangkal tentang dan perasaan Allah. Demikian hasil diskusi kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu ibu akan membagikan tentang untuk evaluasi penilaian mandiri. Tapi sebelumnya ibu akan mengetes dulu, apakah kalian masih mengingat dari materi kita yang sudah dijelaskan melalui pembelajaran tadi? Ya, sebelum ibu membagikan evaluasi, ibu akan memanggil satu persatu dari kalian untuk memasangkan sifat-sifat Allah dengan artinya. Ya, mau menguji kalian apakah kalian bisa memahami tadi dari penjelasan materi yang telah ibu berikan dari video pembelajaran dan hasil diskusi kalian tadi. Ya. Sekarang ibu akan panggil satu orang dari kelompok 1. Silakan naik perwakilan dari kelompok 1, cari di sini yang ibu sebut nanti. Terus tempel di situ pasangannya ya. Ya. Di ke depan. Silakan dia mencari pasangan dari sifat Al-Ghaffar. Pasangannya sifat Al-Ghaffar. Masih ada nak? Satu untuk huruf Al-Qur'annya. Al-Ghaffar. Yang mana? Pesankan juga itu yang cari juga artinya. Ada satu dari huruf Latin, ada huruf Arab. Ya. Ya, sudah benar atau tidak? Benar ya. Terus yang dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi ambil sifat apa? Sama. Sama. Ya, silakan kelompok 3. Tarik. Lalu pasang. Pasang. Ya, lagi huruf Arabnya. Terus ada huruf Arabnya yang mana pasangannya? Mana huruf Arabnya? Ya. Duduk. Bagaimana? Dari kelompok lain sudah benar atau tidak? Benar. Dari kelompok 2. Silakan maju ke depan satu orang. Sifat Al-Wahid. Al-Wahid. Ya, dari bahasa Arabnya. Ya, silakan duduk. Kemana? Benar atau tidak? Benar. Benar? Benar? Nah, benar. Sekarang kelompok 4. Kelompok terakhir, silakan pasangkan. Selanjutnya untuk menguji kemampuan mandiri kalian
masing-masing ya. Tadi kan kelompok, sekarang ibu ingin mengetahui kemampuan masing-masing individu. Ibu akan membagikan tes tertulis ya, masing-masing mengerjakan. Ini bukan kelompok ya, tadi kan sudah kelompok, sekarang per individu. Ibu mau menguji kemampuannya ya, kerjakan ya, masing-masing ibu berikan satu orang satu ya. Silakan dikerjakan, tulis nama kalian sebelum mengerjakan. Tulis nama kalian ya, biasanya ada yang tidak. Ya, ingat namanya dulu ditulis. Jangan lupa. Yang tidak tulis namanya. Silakan. Silakan dikerjakan. Tulis nama, terus baca baik-baik soalnya ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai pekerjaannya? Ya. Silakan dikumpul, pada kelasnya silakan kumpul dulu. Kelas kumpul tugas semuanya. Ya. Tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, penilaian mandiri, tes evaluasi tertulis, untuk penilaian per individu juga sudah. Jadi seluruh rangkaian pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat aula dan penerapannya pada dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sifat al-ghaffar, pengampun, ya. Sifat al-afu, maha dosa. Sifat al-wahid, Allah maha tunggal. Dan sifat al-samad, sangat dibutuhkan, Allah maha dibutuhkan. Dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tadi contohnya sudah dilaksanakan di diskusi kelompok, sudah dipresentasikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua sudah paham ya? Sudah paham, sudah jelas sampai di sini. Masih ada yang belum jelas? Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan Alif. Misalnya pada saat ujian ada temannya meminta jawaban, apakah saya bisa bantu? Apakah ini termasuk penerapan sifat aula? Kalau meminta jawaban pada saat ujian itu termasuk perilaku yang curang. Ya, Allah membenci perilaku yang begitu. Jadi membantu teman pada saat ujian itu tidak termasuk dalam penerapan sifat Allah. Ya, karena Allah itu membenci sifat-sifat yang begitu. Kalau membantu orang pada saat ujian itu adalah perbuatan yang dilarang, menyalahi aturan. Ya, jadi kita seperti di sifat as-samad itu kan mengacu pada kemandirian. Jadi kita dalam mengerjakan soal itu harus mandiri, mengerjakan sendiri, tidak boleh bertanya, meminta jawaban dari teman. Ya, jadi itu tadi pertanyaannya Alif, membantu teman pada saat ujian itu bukan termasuk penerapan dari sifat Allah, karena itu menyalahi aturan. Ya, yang termasuk membantu teman dalam hal kebaikan, ya, itu termasuk penerapan sifat Allah. Kalau membantu dalam hal keburukan itu tidak termasuk, ya, itu saja. Kesimpulannya membantu ke hal yang baik. Sekarang sudah paham semuanya ya? Ibu mau bertanya, dari penjelasan ibu tadi tentang materi Asmaul Husna, keempat sifat Allah ini, apa tuh kalian termotivasi untuk melakukan
penerapannya di rumah maupun di sekolah? Ya, ya, termotivasi. Kalian harus menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena semuanya sudah paham ya tentang sifat-sifat Allah, dan semoga kita diberi kesehatan untuk bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu mohon sampai di rumah diulang-ulang pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.